Anemia disebabkan oleh apa? Memahami berbagai penyebab utama dan cara penanganannya. Anemia terjadi saat hemoglobin dalam sel darah merah di bawah normal, mengurangi pasokan oksigen ke tubuh dan menyebabkan masalah kesehatan. Ini bukan hanya kurang darah, tetapi juga tanda adanya kondisi kesehatan yang mendasari. Dirangkum dari situs halodoc.com, mari kita simak bersama. Anemia disebabkan oleh 3 mekanisme utama ini. Secara garis besar, anemia disebabkan oleh 3 mekanisme utama yang mengganggu keseimbangan produksi, kehilangan, atau penghancuran sel darah merah dalam tubuh. Ketiga mekanisme ini seringkali saling berkaitan atau dipicu oleh berbagai kondisi medis. Memahami kerangka ini penting untuk mengidentifikasi akar permasalahan. Pertama, tubuh mungkin tidak memproduksi sel darah merah atau hemoglobin secara cukup. Hal ini seringkali terjadi akibat kekurangan nutrisi penting yang dibutuhkan dalam proses pembentukan darah. Kedua, tubuh bisa kehilangan darah lebih cepat dari kemampuan untuk memproduksinya, yang mengarah pada defisiensi. Ketiga, sel darah merah dapat hancur terlalu cepat, sehingga masa hidupnya lebih pendek dari normal. Rincian berbagai penyebab anemia. 1. Kekurangan nutrisi. Salah satu penyebab anemia yang paling umum adalah defisiensi nutrisi. Tubuh memerlukan beberapa vitamin dan mineral esensial untuk memproduksi sel darah merah yang sehat dan hemoglobin. Kekurangan zat besi. Zat besi adalah komponen utama hemoglobin. Tanpa zat besi yang cukup, tubuh tidak dapat memproduksi hemoglobin secara memadai. Anemia defisiensi besi sering terjadi akibat asupan zat besi yang rendah dari makanan, perdarahan kronis, atau gangguan penyerapan. Kekurangan vitamin B12. Vitamin B12 penting untuk pembentukan sel darah merah dan fungsi saraf yang sehat. Anemia pernisiosa, jenis anemia megaloblastik, disebabkan oleh kekurangan vitamin B12 karena tubuh tidak dapat menyerapnya dari makanan. Kekurangan asam folat. Asam folat, vitamin B9, juga berperan krusial dalam produksi sel darah merah. Kekurangan asam folat dapat terjadi karena diet yang tidak memadai, penyerapan yang buruk, atau peningkatan kebutuhan selama kehamilan. 2. Kehilangan darah atau perdarahan. Kehilangan darah yang signifikan atau kronis dapat menyebabkan anemia karena tubuh kehilangan sel darah merah lebih cepat daripada kemampuan sumsum tulang untuk menggantinya. Menstruasi berlebihan, remaja putri dan wanita usia subur sering mengalami anemia akibat menstruasi berat yang berkepanjangan. Infeksi cacing. Beberapa jenis infeksi cacing, terutama cacing tambang, dapat menyebabkan perdarahan kronis di saluran pencernaan yang tidak disadari. Perdarahan internal. Perdarahan dari saluran pencernaan, misalnya tukak lambung, polip, kanker usus, atau kondisi medis lain seperti kecelakaan atau operasi, dapat mengakibatkan kehilangan darah signifikan. 3. Penyakit kronis. Beberapa penyakit jangka panjang dapat mengganggu produksi sel darah merah atau mengurangi masa hidupnya. Anemia akibat penyakit kronis adalah kondisi di mana penyakit lain memengaruhi kemampuan tubuh untuk memproduksi sel darah merah. Penyakit ginjal kronis, ginjal yang sakit mungkin tidak memproduksi cukup eritropoietin, hormon yang merangsang sumsum tulang untuk membuat sel darah merah. Kanker. Beberapa jenis kanker, seperti leukemia, dapat langsung memengaruhi sumsum tulang. Kanker lain atau pengobatannya, kemoterapi, juga dapat menyebabkan anemia. Infeksi jangka panjang. Infeksi kronis seperti HIV/AIDS atau tuberkulosis dapat menekan produksi sel darah merah. Penyakit autoimun, kondisi seperti rheumatoid arthritis atau lupus dapat menyebabkan peradangan yang mengganggu produksi sel darah merah. Gangguan sumsum tulang. Sumsum tulang adalah pabrik utama sel darah merah. Jika sumsum tulang terganggu, produksi sel darah merah akan terhambat. Anemia aplastik, kondisi langka di mana sumsum tulang berhenti memproduksi sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit yang cukup. Ini bisa disebabkan oleh paparan racun, radiasi, obat-obatan tertentu, atau virus. Sindrom mielodisplastik, kelompok kelainan di mana sel induk di sumsum tulang gagal matang menjadi sel darah normal. Anemia hemolitik. Anemia hemolitik terjadi ketika sel darah merah hancur lebih cepat daripada kemampuan sumsum tulang untuk memproduksinya. Sel darah merah memiliki masa hidup normal sekitar 120 hari, namun pada kondisi ini, mereka bisa hancur dalam hitungan hari atau minggu. Ini bisa disebabkan oleh faktor genetik, reaksi autoimun, atau kondisi lain seperti infeksi atau efek samping obat. Faktor genetik. Beberapa jenis anemia disebabkan oleh kelainan genetik yang diwariskan dari orang tua. Talasemia, kelainan darah keturunan yang ditandai dengan produksi hemoglobin yang abnormal. Anemia sel sabit, sickle cell anemia,
kelainan genetik yang menyebabkan sel darah merah berbentuk seperti sabit dan kaku, mudah hancur, serta menyumbat pembuluh darah kecil. Kehamilan. Selama kehamilan, volume darah ibu meningkat secara signifikan untuk mendukung pertumbuhan janin. Peningkatan kebutuhan zat besi untuk ibu dan janin yang tidak terpenuhi dapat menyebabkan anemia defisiensi besi pada ibu hamil. Oleh karena itu, suplemen zat besi sering direkomendasikan selama kehamilan. Gangguan penyerapan. Beberapa kondisi medis dapat menghambat penyerapan nutrisi penting di saluran pencernaan, meskipun asupan dari makanan sudah cukup. Penyakit celiak, kondisi autoimun yang menyebabkan kerusakan pada lapisan usus kecil saat mengonsumsi gluten, sehingga mengganggu penyerapan nutrisi, termasuk zat besi dan asam folat. Operasi bariatrik, operasi penurunan berat badan tertentu dapat mengubah saluran pencernaan sehingga memengaruhi penyerapan nutrisi. Siapa yang berisiko anemia? Anemia dapat menyerang siapa saja, namun ada beberapa kelompok yang memiliki risiko lebih tinggi. Remaja putri, khususnya, sangat rentan terhadap anemia karena kombinasi pertumbuhan pesat, dimulainya menstruasi, dan pola diet yang mungkin tidak memadai. Ibu hamil juga memiliki risiko tinggi akibat peningkatan kebutuhan nutrisi. Selain itu, penderita penyakit kronis, vegetarian vegan yang tidak merencanakan diet dengan baik, dan lansia juga berisiko mengalami anemia. Kapan perlu mencari bantuan medis? Gejala anemia seperti kelelahan yang tidak kunjung hilang, kulit pucat, pusing, sesak napas, atau detak jantung cepat tidak boleh diabaikan. Jika mengalami gejala-gejala ini, sangat penting untuk segera memeriksakan diri ke dokter. Diagnosis dini dan penanganan yang tepat dapat mencegah komplikasi yang lebih serius. Pertanyaan yang sering diajukan. Apa saja tanda-tanda umum anemia? Tanda-tanda anemia meliputi kelelahan kronis, kulit pucat, pusing atau sakit kepala, sesak napas, detak jantung cepat, tangan dan kaki dingin, serta kuku rapuh. Bisakah anemia diobati? Ya, anemia umumnya dapat diobati. Pengobatan sangat bergantung pada penyebab yang mendasarinya. Ini mungkin melibatkan suplemen nutrisi, zat besi, vitamin B12, asam folat, perubahan diet, pengobatan untuk mengatasi perdarahan, atau penanganan kondisi medis kronis. Bagaimana cara mencegah anemia? Pencegahan anemia dapat dilakukan dengan menjaga asupan nutrisi seimbang, terutama makanan kaya zat besi, vitamin B12, dan asam folat. Deteksi dan penanganan dini terhadap kondisi medis pemicu juga penting. Demikian video kali ini. Informasi apa lagi yang ingin Anda ketahui? Silakan tinggalkan komentar. Jangan lupa untuk subscribe dan membagikan video ini.